12 Yohanes 12 ayat 43. Oke, Yohanes 12 ayat 43. Saya ngambil, kita baca, sebab mereka yang lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Amin. Tema hari ini adalah kegagalan dalam melayani Tuhan. Amin. Kita sering sebagai anak-anak Tuhan, lebih baik kita dihormati manusia daripada dihormatin Tuhan. Betul atau tidak? Amin. Oh begini, Bangkur, saya mau dihormatin Bangkur dong daripada dihormatin Tuhan. Itu tidak boleh. Amin. Itu namanya kegagalan dalam melayani Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pelayanan, kita harus serentak menghormati Tuhan. Amin. Bangkur sebagai alatnya Tuhan. Amin. Kita semua manusia adanya alatnya Tuhan. Artinya, kalau kita mau berhasil dalam melayani Tuhan, jangan kita dihormati manusia, tetapi kita harus dihormatin Tuhan dan dihormatin manusia. Amin. Pelajaran dalam hidup kita adalah bagaimana caranya kita mengatasi kegagalan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mempercayakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, jangan kita mengandalkan manusia atau menyukai, menghormati manusia, tetapi kita harus tahu bahwa diri kita itu semuanya sama di mata Tuhan. Amin. Artinya belajar namanya rendah hati. Amin. Kalau kita nggak mau gagal di dalam pelayanan kita, kita harus percaya bahwa kegagalan kita untuk kita lebih baik lagi, lebih berhasil lagi, kita harus dihargai oleh Tuhan. Amin. Kalau kita dihargai manusia, dihormati manusia, manusia bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa kita sering gagal dalam melayani Tuhan? Karena maunya dihormati oleh manusia. Amin. Oh bang, ada Bangkur, saya hadir. Kalau nggak ada Bangkur, mohon maaf, saya nggak bisa hadir. Nah itu nggak boleh. Amin. Tetapi mau ada Bangkur, mau nggak ada Bangkur, harus hadir. Amin. Harus pelayanan, harus ibadah. Amin. Semuanya sama di mata manusia. Tetapi kita harus mengerti bahwa mau kita berhasil, kita harus hargai Tuhan. Kita harus hargai Tuhan. Amin. Atau mau dihormati Tuhan, hargai dan hormati Tuhan. Amin. Keberhasilan kita ditentukan sekarang pada kita. Apakah kita mau berhasil dalam melayani Tuhan atau mau gagal? Itu tergantung pada diri kita. Tapi saya mau bahas tentang kegagalan dalam melayani Tuhan. Sering dalam kerohanian kita gagal dalam melayani Tuhan. Sering dalam kerohanian kita gagal dalam kerohanian kita. Karena kenapa? Maunya kita dihormati manusia. Amin. Tetapi malam ini kita belajar supaya kita berharga di mata Tuhan, supaya kita nggak gagal dalam kehidupan kita, supaya kita berhasil dalam melayani Tuhan, kita harus menghormati dan menghargai Tuhan segala raja. Amin. Kalau kita dihormati manusia, manusia bisa meninggalkan kita, manusia bisa mengejeki kita, menjelekin kita. Tetapi kalau kita dihormati Tuhan, kalau kita dihargai Tuhan, itulah Tuhan promosikan kita. Amin. Kenapa kita sering bilang gini, saya berharga. Amin. Amin. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita mau dihargai Tuhan atau dihormati sama manusia, kita harus menghargai Tuhan dulu. Amin. Kalau manusia itu sebagai alatnya saja, tetapi kita belajar malam ini, kalau kita mau belajar malam ini kebenaran firman Tuhan, hargailah Tuhan, hormatilah Tuhan selama kalian masih ada. Amin. Kalau kalian mau dihargai manusia atau mau dihormati manusia, harus menghargai namanya. Hargailah orang lain, maka kita dapat dihargai orang lain. Amin. Kenapa saya mau belajar tema hari ini? Kita tema malam ini ada kegagalan. Kenapa?
Karena sering dalam Quran kita maunya dihormati. Bang, saya mau dihormatin bang. Bang. Aduh. Gini ya, kalau kita mau berhasil dalam melayani Tuhan, bukan dihargai manusia atau dihormati manusia, tetapi kita mengerti identitas kita. Kita harus dihargai, harus dihormati. Amin. Tetapi identitas kita adalah melayani Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Misalnya gini, ada yang bilang, kamu berhasil dalam komunitas grup ini, tetapi bukan saya yang berhasil, tetapi ada Tuhan di dalam hidup kita semua, di dalam hidup saya. Amin. Artinya tetap namanya rendah hati. Amin. Kenapa semua komunitas itu berhasil? Kenapa? Karena saling menghormati dan menghargai. Amin. Adanya Tuhan di dalam hidup sebuah komunitas rohani. Amin. Kenapa setiap komunitas bisa gagal? Karena tidak ada saling menghargai, menghormati, dan gak ada kerjasamanya. Amin. Tetapi malam ini kita belajar, kenapa kita sering gagal? Kenapa? Karena kita sering maunya dihormati oleh manusia. Amin. Malam ini kita belajar, supaya kita dihargai Tuhan, dihormati manusia, kita harus menghargai orang lain dan juga Tuhan. Amin. Supaya kita mau berhasil. Kita tidak bisa hidup tanpa manusia. Amin. Karena kita makhluk sosial. Makanya kita harus namanya kerjasama dalam tim. Kenapa pemain sepak bola bisa berhasil? Karena ada kerjasama. Kenapa dalam tim sepak bola ada kegagalan? Kenapa? Karena nggak ada kerjasama. Demikian, kalau kita kerjasama dalam tim pelayanan, kita akan berhasil. Tetapi kalau sebuah tim atau kerjasama dalam pelayanan tidak ada, mohon maaf, tidak ada berhasil. Amin. Tapi malam ini kita belajar, kalau kita mau berhasil atau nggak mau gagal, cuma satu, yaitu adalah hargailah orang lain, hargailah Tuhan, hormati orang, hormati Tuhan. Amin. Hari ini saya nggak ada PowerPoint. Kenapa? Saya mau khotbah singkat, jelas, padat. Kalau kita mau dihormati manusia, dihargai manusia, hargailah orang lain, hargailah Tuhan. Amin. Kenapa? Seringkali kita maunya, seringkali kita digagal, seringkali kita dijauhi orang lain. Kenapa? Karena kita mau kita dihormati, tetapi kita nggak mau menghormati orang lain. Amin. Itu salah. Kita harus hargailah manusia, hormatilah orang lain, hormatilah Tuhan, hormatilah pemimpinmu, hormatilah gembalamu, hormatilah semuanya. Amin. Mengapa orang Kristen gagal dalam melayani? Yang pertama, salah fokus mencari pujian manusia, bukan pujian Tuhan. Kita sering fokus pujian manusia. Oh, tuh contoh Kak Ian, khotbahnya bagus, begini. Amin. Kak Ian cuma jawab satu, karena Tuhan saya bisa melayani. Amin. Itulah yang luar biasa. Jadi kita jangan ambil pujian orang lain, tetapi kita memuji untuk Tuhan. Amin. Menyebut nama Tuhan. Karena Tuhan kita bisa melayani. Amin. Yang kedua, kurang hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Sering kita gagal. Kenapa? Kita kurang kuat hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak muda harus kuat pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, ketergantungan emosional dan pengakuan manusia. Seringkali emosi kita, wow, saya sudah hebat, saya sudah melayani, saya udah di mimbar, saya udah begini. Tetapi belum tentu. Amin. Yang Tuhan mau adalah rendah hati. Amin. Ketika kita sudah dipromiskan Tuhan, tetap karena Tuhan kita bisa sampai ada saat ini. Amin. Karena ada Tuhan saya bisa melayani sampai sekarang ini. Amin. Bukan kita mau nyombongkan diri. Tuh, waduh, ini orang khotbahnya begini, begitu. Tuhan tidak mau kayak gitu. Yang Tuhan mau ada kita hormati, kita hargai. Amin. Siapapun yang membawa hari ini. Lanjut. Bagaimana caranya kita respon kegagalan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melayani Tuhan? Responnya apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, bertobat dan kembali tujuan yang benar. Apa itu tujuan yang benar? Melayani Tuhan.
bukan kebanggaan kita. Bukan dibanggakan oleh manusia. Saya hebat bukan karena manusia. Saya hebat itu karena Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang karena Tuhan? Karena semua itu miliknya Tuhan. Pasangan, jodoh, harta, tata, martabat, semuanya itu Tuhan kasih, dititipkan untuk kita untuk menjadi berkat. Amin. Kenapa kita gagal? Karena kita menyombongkan diri. Amin. Kesombongan membuat kita jauh dari Tuhan. Kesombongan membuat kita hancur. Tetapi kalau kita rendah hati, Tuhan memuliakan, Tuhan meninggikan kita. Amin. Ada seseorang yang menjelekkan nama saya, teman gereja, tetapi saya bilang hanya cuma satu. Karena Tuhan saya melayani. Amin. Karena Tuhan saya beribadah. Saya tidak melihat manusia, tetapi saya lihat Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Dan puji Tuhan, orang itu mengalami masalah. Amin. Dia nggak bisa jalan sampai sekarang. Amin. Makanya kita anak Tuhan itu penuh kuasa, tetapi ketika kita menggunakan kuasa kita untuk memuji, menyembah, dan berjumpa dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, belajar dari kegagalan dan jangan menyerah. Ketika kita gagal, kita jangan pernah menyerah. Contoh, ada seseorang hidupnya udah gagal, tetapi dia tetap jangan menyerah. Pesimis, tetap semangat. Saya bisa mendapatkan orang ini. Amin. Tetapi kalau sudah menyerah, gagal, sudah menyerah, ya boro-boro mendapatkannya, orang itu akan menjauh. Amin. Nah, kalau kita mau berhasil, yaitu belajar dari kegagalan, tetap fokus pada jangan menyerah. Artinya kita harus fokus masa depan kita. Amin. Kalau kita fokus ke masa depan kita, aku punya Tuhan yang besar. Jodoh, martabat, kekayaan, semuanya Tuhan kasih, Tuhan titipkan untuk kita. Tetapi kalau kita salah gunakan, bisa Tuhan ambil dalam sekejap. Tetapi kalau kita gunakan untuk melayani Tuhan, bersyukur, menyembah, berjumpa, dan jadi berkat untuk orang lain, berkat itu tidak akan tinggalkan kita. Amin. Tuhan akan promosikan kita. Tetapi bukan sekarang, proses demi proses. Karena kita masih muda. Amin. Lanjut, yang ketiga, periksalah motivasi dalam pelayanan. Kita harus periksa motivasi kita. Contoh, saya melayani Tuhan cuma karena pacar saya ikut melayani. Jangan kayak gitu motivasi kita. Tetapi motivasi kita melayani Tuhan karena Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya harus berani rela berkorban demi Tuhan. Itu motivasinya. Amin. Bukan karena pasangan. Oh, kalau pasangan misalnya di gereja B, kita harus ikut ke gereja B. Jangan. Tetapi yang kita fokuskan apa? Saya udah fokus di gereja sini, saya bertumbuh di sini, dan saya akan di gereja sini. Amin. Tetapi demikian juga komunitas rohani. Misalnya komunitas rohani, pasangan saya misalnya gini. Saya sebut namanya ya. Rian berpacaran dengan Reno. Renita. Di sini nggak ada nama Renita kan? Reno dan Renita. Misalnya Renita di gereja sini, Reno ikut ke gereja sini. Jangan ikutin. Di mana kalian bertumbuh, di mana komunitas kalian bertumbuh, itu yang kalian kerjakan. Amin. Kalau kita sering gagal dalam kerohanian kita, kenapa saya bilang gagal? Karena kita memikirkan pelayanan itu dengan pasangan itu sama saja. Amin. Tapi jangan kayak gitu, berbeda. Pelayanan, pasangannya pasangan. Ada waktu untuk kebersamaan, ada waktu untuk berpisah. Amin. Artinya, pelayanan itu harus dipisahkan. Ngerti nggak di situ? Mengapa kita sering gagal dalam pelayanan? Kenapa kita sering nggak dapat pasangan? Kenapa? Karena diri kita memiliki ego. Amin. Ego kita masih besar. Tetapi kalau Tuhan rintis demi sedikit, kesabaran akan terjadi. Amin. Kenapa saya bilang bisa bilang kayak gitu? Pikiran saya bukan pikiran pasangan. Amin. Tetapi pikiran saya ada pikiran Kristus. Bagaimana cara Kristus memuliakan nama saya? Bagaimana Kristus meninggikan nama saya?
Amin. Kalau kita ditegur sama pemimpin, bukan kita lari, tetapi kita bilang, makasih Pak sudah menegur saya. Amin. Bukan cuma jawab, iya. Aduh, iya, tapi nggak dilakukan, sama aja tong kosong bunyi nyaringnya, nol. Amin. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita mau berhasil dalam melayani Tuhan, nggak mau gagal, kita apa yang kita respon, yaitu adalah periksa motivasi yang baik, atau dibilang introspeksi diri, sadar bahwa kita itu milik Tuhan, bukan milik pasangan kita. Amin. Ketika kita belum mendapatkan pasangan, cuma bilang, Tuhan, aku serahkan jodohku kepada Tuhan. Amin. Itu doa saya loh waktu itu. Tetapi di tahun ini kita percaya bahwa kegagalan dalam melayani Tuhan itu tidak hadir, tetapi keberhasilan pasti hadir di dalam hidup kita. Amin. Tetapi gimana cara kita meresponnya? Merespon cuma satu. Apa namanya? Berbalik jalan ke Tuhan, atau bertobat kembali kepada Tuhan. Amin. Kalau ada yang memikirkan hal-hal yang kayak gitu, berbalik jalan dan bertobat. Amin. Tetapi kita harus sadar bahwa kita milik Tuhan. Amin. Bilang, kita milik Tuhan. Kenapa tema hari ini saya kegagalan? Kenapa? Karena banyak anak-anak muda yang salah gagal dalam melayani Tuhan. Cuman karena satu, pasangan. Cuman karena satu, harta. Cuman karena satu, tata. Amin. Tetapi malam ini kita belajar dari kegagalan ini, dalam firman ini, kita harus mau berhasil, yaitu memproyeksikan bahwa Tuhan itu nomor satu di atas segala raja. Amin. Lanjut nggak nih? Atau sudah saya opin aja? Kak Dina lanjut nggak? Kak Dina lanjut? Lanjut. Kalau lanjut saya bilang lanjut. Lanjut. Oke. Apa dampaknya ketika gagal dalam kehidupan kita melayani Tuhan? Ada dampaknya. Yang pertama, kehilangan fokus kita dari Tuhan. Yang biasanya kita jam doanya 2 jam, bisa cuman nggak doa. Amin. Cuman kita fokusnya gini, pasangan saya udah makan belum? Terus, sayang lagi ngapain? Untuk jam doa, sayang begini. Apakah kita fokus? Nah, ini kita udah belajar bahwa yang terutama adalah Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang yang utama Tuhan? Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi kita sering meninggalkan Tuhan cuman karena pasangan, harta, tata, jabatan. Amin. Kenapa ada komunitas yang gagal? Kenapa? Karena memikirkan apa? Jabatan atau mementingkan dirinya sendiri. Tetapi kalau mau komunitas kita maju dalam Tuhan, supaya kita nggak gagal dalam melayani Tuhan, harus ada namanya kerjasama, on fire, semangat dalam tim. Amin. Kenapa saya bilang kayak gitu? Bisa bilang kayak gitu karena saya belajar dimulai dari diri kita, mengikis ego kita supaya kita mau berhasil. Saya mah cuma hanya kasih tahu yang terbaik buat kalian semua. Kalau kalian mau nurutin ya sudah, kalau nggak mau ya sudah. Amin. Kita lanjut. Yang kedua, menjadi pelayanan menjadi kosong dan tidak diberkati. Kalau kita gagal memikirkan halal dunia atau memikirkan apapun, pelayanan kita akan gagal. Kenapa? Karena memikirkannya apa? Ya, gimana ya caranya ya mau berhasil? Gimana ya cara mau berhasil? Yang mau berhasil cuma satu pelayanan, yaitu memuliakan nama Tuhan, memuji. Amin. Kenapa pelayanan kita menjadi kosong, hampa, tidak diberkati Tuhan? Kenapa? Karena kita memikirkan keduniawian. Makanya saya bilang, bertobat balik ke jalan yang Tuhan mau. Menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, mudah kecewa, patah semangat, dan menyerah. Kalau kita gagal, dampaknya apa? Mudah kecewa, patah semangat, dan mudah menyerah. Seringkali dalam keadaan kita gagal. Kenapa? Karena mudah menyerah, patah semangat, dan menyerah. Kalau kita mudah menyerah dalam melayani Tuhan, gimana mau berhasil? Kita anak muda, kita harus memiliki semangat. Amin. Kalau udah menyerah, patah semangat dan menyerah, kapan kita berhasil? Amin.
Kalau kita mau berhasil, kita balik, yaitu kita harus semangat, sukacita, tetap berjuang. Amin. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya belajar dari nol. Saya tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Amin. Tetapi saya beritakan malam ini, kegagalan kita menentukan masa depan kita. Kalau kita mau berhasil, bertobatlah dan balik jalannya kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, menjadikan sumber kesaksian buruk bagi orang lain. Kalau kita gagal, kesaksian kita bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan, menjadi omongan orang lain. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita mau berhasil dan melayani Tuhan, kita mau jadi berkat, fokusnya cuma satu, yaitu kepada Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, Bang, bagaimana cara mengatasi kegagalan itu? Cuma satu saya jawab, berbalik jalan kepada Tuhan, bertobat. Amin. Apa yang kita pikirkan? Kehendak Tuhan. Amin. Percuma kalian sudah melayani Tuhan, tetapi kalau pikirannya hanya pikiran hal-hal dunia, saya bilang, kenapa? Pikiran hal dunia bikin membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau pikiran surgawi, kehendak Tuhan, memikirkan yang di atas, Tuhan memberkati kita segala berlimpah. Amin. Itu langsung saya intinya. Tetapi kalau kalian mau berhasil dalam melayani Tuhan, berbalik jalan yang benar. Apa tuh jalan yang benar? Kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu saja saya mau tambahkan. Kalau kita mau benar-benar mau berjuang bersama di komunitas ini, di Family Blessing atau dimanapun, cuma satu jawab saya, berdoa, memuji, kerja sama tim, supaya kita nggak gagal. Amin. Kenapa dalam hidup kita sering gagal? Karena hidup kita bukan kita lagi. Kalau kita memikirkan dunia, kegagalan pasti ada. Tetapi kalau kita memikirkan kehendak Tuhan, keberhasilan pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang murid Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada orang yang gagal Tuhan. Kami mau Tuhan berbalik Tuhan, menjauh hal-hal yang dunia Tuhan. Saya merasakan ada yang menjauh dari Tuhan. Tolong angkat tangan, kedua tangannya, dan tarik dada. Yang menjauh dari Tuhan hatinya. Haleluya. Bapa